Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara di lingkungan Santo Gregorius. Pertama-tama saya minta maaf karena baru mempunyai waktu untuk membahas pertemuan kita yang kedua dalam masa Prapaskah ini ya, pertemuan kedua untuk APP kita. Baik Bapak Ibu, pertemuan kita yang kedua ini bertemakan keluarga Katolik membangun etos kerja Kristiani. Kita akan membahasnya bagaimana nanti. Semoga Bapak Ibu dapat sama-sama kita merenungkan bagaimana etos kerja dalam iman Kristiani kita, apalagi iman kekatolikan kita terlebih khusus. Baik, Bapak dan Ibu, kita mulai dengan tanda salib ya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa penuh belas kasih dan maha baik, hadirlah dalam renungan kami, APP kami pada pertemuan kedua ini, agar kami dapat membuka hati dan pikiran kami dalam pertemuan kedua ini sebagai anak-anak-Mu. Bapa, kami akan merenungkan etos kerja Kristiani kami, bagaimana iman kami terwujud nyata dalam pekerjaan, dalam kegiatan kami sehari-hari. Bantu kami Bapa, agar kami menjadi anak-Mu yang berguna, bermanfaat, dan menjadi cermin-Mu di tengah-tengah masyarakat kami dalam pekerjaan kami. Engkau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dalam lingkungan Santo Gregorius yang berbahagia, salam sehat dari saya. Semoga kita semua tetap dalam keadaan yang sehat, fit untuk beraktivitas. Baik Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita tahu etos itu adalah suatu tindakan atau suatu sikap di mana kita mempunyai spirit, mempunyai semangat ya, agar melakukan sesuatu. Itulah etos. Apa yang mendorong kita dari dalam hati kita untuk melakukan sesuatu, etos kerja, prinsip kita ya. Jadi pemikiran, semangat, cara kerja itu etos. Jadi masing-masing kita memiliki etos kerja yang berbeda seturut dengan apa yang kita dalami. Misalnya saya sebagai guru, saya memiliki etos kerja untuk mendidik ya, untuk memberikan yang terbaik dalam hal pendidikan. Bapak Ibu juga mempunyai etos kerja, misalnya ada yang bekerja sebagai pegawai, ada yang bekerja sebagai wira swasta atau sebagai pedagang. Itu masing-masing memiliki etos kerja yang sangat baik ya. Dan itu harus kita tunjukkan dengan iman kekristianan kita ya. Jadi itulah yang membedakan kita sebagai orang Kristiani, terlebih sebagai orang Katolik, tidak asal kerja, tapi kita mempunyai iman, mempunyai etos kerja yang didasari oleh iman ya. Nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan berbicara di tengah-tengah pekerjaan kita, dalam semangat, dalam spirit kita. Oke, Bapak Ibu, kita akan sama-sama nanti melihatnya ya. Baik. Kita akan membaca kitab suci dulu ya, Bapak Ibu. Mari kita baca kitab suci dari 2 Tesalonika ayat 3, 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 13. Kita buka sama-sama ya. 2 Tesalonika bab 3 ayat 1 sampai 13. Kita baca sama-sama. Kabar baik, 2 Tesalonika ini. 2 Tesalonika bab 3 ayat 1 sampai 13. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, supaya bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu
kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bahwa bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara seiman dalam Santo Gregorius, kita sudah mendengar tadi bagaimana hubungan berdoa dan bekerja. Ya. Bagaimana Rasul Paulus yang sudah memohonkan doa dari jemaatnya untuk apa? Untuk menguatkan mereka dalam bekerja. Bekerja apa? Melayani, mewartakan Injil Tuhan, mewartakan Kristus yang bangkit, ya. Dan bagaimana Rasul Paulus itu begitu tegasnya, barang siapa tidak bekerja, janganlah dia makan. Ya, dan bekerja itu seturut dengan apa yang diajarkan. Ya, hidup seturut dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Jadi kita bekerja, basic dasar kita adalah Tuhan. Ya, memang kita bekerja mencukupi kehidupan kebutuhan fisik kita seperti makan, minum, tapi itu tidak mengikat bahwa kita harus mengutamakan satu hal, yaitu Tuhan di dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Rasul Paulus sendiri mengatakan, kami sendiri pun bekerja. Kami sendiri pun bekerja. Ya. Bukan tenang-tenang. Ya. Jadi seorang Katolik itu harus bekerja dilandasi oleh sikap apa? Kejujuran, ketekunan, kesetiaan, cinta kasih, kerendah hatian, ya, memandang orang lain seperti dirinya sendiri, imago Dei, ya. Jadi seorang Katolik itu bukan hanya bekerja, tapi juga melihat dari dasar imannya sendiri sebagai anak Tuhan, ya. Kita tidak sama seperti seorang yang lain yang mungkin beda dari kita, mungkin hanya bekerja, mengumpulkan uang, hanya sampai di situ. Tidak. Seorang Katolik, seorang yang mempunyai iman Katolik atau Kristiani, bekerja didasari oleh iman. Apa yang dikerjakannya berbuah iman dengan berbagi, dengan kerendahan hati, dengan memandang persaudaraan, ya. Dan satu yang diingat, kata Rasul Paulus tadi, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Maka seorang yang beriman Kristiani, beriman Katolik, tidak akan mau berleha-leha misalnya, tidak akan mau untuk memandang rendah orang lain, hanya menunggu saja, tidak. Itu etos kita, ya. Itu etos kerja Kristiani kita. Kita harus mulai pertobatan dalam masa ini, bahwa kita berubahlah, ya. Kita bekerja untuk Tuhan. Bukan cuma bekerja untuk diri kita sendiri, tapi mari kita bekerja untuk Tuhan.
ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam lingkungan Santo Gregorius, ya, kita bekerja juga itu untuk mengembangkan pribadi kita. Bukan kita bekerja mengumpulkan sesuatu hanya untuk menutup diri kita, no, ya. Kita bekerja mengembangkan diri kita searah dengan iman Kristiani kita, ya. Kita mengembangkan pemikiran, wawasan, ya, itu etos kita. Jadi bekerja bukan untuk mengembangkan kita saja, tapi juga mengembangkan orang lain. Setelah kita bekerja, jadi kita berkembang, iman kita berkembang, mari kita ajak saudara-saudara kita selainnya untuk mengembangkan juga hidup mereka dalam bekerja, ya. Tidak tertutup dalam diri sendiri. Kenapa? Agar kita dapat mensejahterakan dunia. Setelah kita mensejahterakan diri kita sendiri, kita dapat mensejahterakan dunia. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari lingkungan Santo Gregorius, mungkin sampai di sini renungan yang bisa saya berikan untuk pertemuan yang kedua ini. Kita bisa merenungkan kembali bagaimana etos kerja kita yang sebenarnya, ya. Bagaimana kita dapat mewujudkan pertobatan pekerjaan kita, pertobatan kita dalam bersikap, dalam bekerja, dalam masa Prapaskah ini. Baik, mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur karena rahmat yang berlimpah atas hidup kami. Kasih-Mu selalu beserta kami hingga dapat berkumpul kembali pada kesempatan ini, merenungkan bersama, bersharing tentang etos kerja yang harus kami pahami sebagai umat-Mu dalam bekerja. Ya Bapa, walaupun renungan ini dalam masa pandemi ini kami berikan dalam online, kiranya hadirlah ya Bapa di tengah kami agar dapat menumbuhkan iman kami kepada-Mu lebih lagi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari lingkungan Santo Gregorius, terima kasih sudah mengikuti renungan pembahasan singkat ini tentang APP pertemuan kita yang kedua masa Prapaskah ini. Semoga renungan singkat ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita menjadi orang Kristiani yang mempunyai etos kerja Kristiani yang didasari oleh iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak. Salam sehat.